واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Apa kabar? Baik, sehat Bapak Ibu semuanya, sekalian yang hadir di sini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang kita terima adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman, ilmu iman, amal soleh, termasuk juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa ta'awun 'alal birri wa taqwa di sini dalam rangka menjalankan ibadah yang agung yaitu ibadah umroh. Yang bapak-bapak, ibu-ibu di sini adalah min wafdillah, di antara tamu Allah, min duyufir rahman, di antara tamu-tamu ar-Rahman, al-ghazi fi sabilillah, wal haju, wal mu'tamir waqtullah. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji, orang yang menunaikan umroh adalah tamu Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka semestinya bagi kita untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika hendak menunaikan ibadah haji, dan umroh ini adalah haji kecil. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, dan setiap yang kalian kerjakan, amalkan, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian para jamaah haji, para jamaah umroh, fa inna khairaz zad at-taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan, dan ketakwaan ada di dalam hati. Yang kemarin sudah diadakan daurah secara offline maupun online oleh pemateri dan pembimbing umroh kita, yaitu Ustaz Abu Izi Hafizahullah, fikih iman ya. Benar ya Bapak Ibu ya, kemarin ya. Dan itulah bekal ketakwaan ya, di samping juga amalan lahiriah ya, fikih ibadah umroh yang akan kita bahas di sini ya, di bedah buku Panduan Manasik Haji dan Umroh beserta keutamaan-keutamaan ibadah umroh. Sebelum kita menginjak kepada acara lebih lanjut ya, saya akan mempersilahkan untuk memberikan faedah-faedah ya sebelum kita bedah buku, yaitu pertama dari Pak Romi, kemudian yang kedua dari Ustadz Abu Thayyib. Silakan Pak Romi untuk memberikan faedah-faedah bagi kita di acara manasik umroh ini. Dan perlu kita perkenalkan ya, untuk saya sendiri adalah pengelola atau kepala kantor dari Namira Travel cabang Semarang sekaligus Toko Al-Mansuroh ya. Sedangkan beliau Pak Romi ini adalah pemilik Toko Al-Mansuroh, juga kantor cabang Semarang ya, Namira Travel. Dan kami bertetangga di Madrasah Imam Ahmad bin Hanbal, tempat Ustaz Abu Izi pembimbing kita ya.
dari dalam komplek perumahan pondok di situ ya. Termasuk juga Ustadz Abu Thayyib itu salah satu pengajar di madrasah Imam Ahmad bin Hanbal ya. Mulai dari santri asrama sampai jadi pengajar gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Dan insya Allah akan menemani Bapak Ibu sekalian nanti di Mekah dan Madinah menunaikan ibadah umroh. Dan juga ada salah satu karyawan kami yang juga alhamdulillah memudahkan untuk berangkat menemani Bapak Ibu sekalian juga. Namanya ini Mas Hari Winoto. Beliau juga lama di Al Mansuro sudah sejak 2014 ya. Masya Allah ya. Dan insya Allah akan berangkat bersama-sama di umroh paket daurah 24 Desember insya Allah. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Romi. Ya, amalul qulub yang mudah-mudahan sudah mendengarkan semua ya, atau ada yang belum? Tausiah kemarin, Atar sudah belum? Belum. Atar ulang dengerin ya, jangan. Diusahakan dengarkan kembali, sehingga kalau sudah mendengarkan Ustaz Abi Jabir Ta'ala yang kemarin, seharusnya hati kita bertambah untuk kecintaan kita kepada Allah. Bagaimana nanti ini, tadi Arif sudah mengingatkan kita ini untuk persiapan apa? Kita ini ya bapak-bapak dan ibu, betul Allah untuk kesempatan ini Ana sama Arif dan ada beberapa yang belum dipanggil, tapi ada yang spesial. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perhatikan, renungkan, ini bukan perkara yang ringan, karena tidak semua dipanggil. Dan ketika sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ar-Rahman, Allah Al-Karim, Allah Al-Jawad, Allah Al-Wadud, semua sifat-sifat kebaikan puncaknya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita mendengarkan kita ini mau dijadikan tamu, kita ini diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini seharusnya hati ini besar, bukan hati kecil. Hati ini besar, senang, bangga, lapang. Kalau dan walahul mathalul a'la, dan Allah sama sekali tidak bisa diperumpamakan dengan makhluk sedikit pun. Allah Maha Tinggi. Tapi kalau kita sedikit perumpamaan, kalau seandainya kita di sini diundang Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, mungkin kita sudah nggak enak tidur, nggak enak makan, saking senangnya. Dan sudah tahu jamuan-jamuan yang akan disiapkan pasti istimewa. Menikah lagi misalnya, apalagi kalau diundang misalnya Raja Saudi, pasti akan lebih senang lagi. Dan bagi Allah walahul mathalul a'la, bagi Allah adalah perumpamaan yang maha tinggi yang tidak bisa diperumpamakan. Tapi kita cuma pendekatan saja. Jangan sampai hati kita memandang ini biasa, diundang untuk menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Tamu yang kita bukan tamu saja, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala sudah meliputi kita dan tidak bisa kita hitung dimanapun kapanpun. Dan ini akan menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia cuma sekedar hidangan-hidangan, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyiapkan. Kalau kita bisa menjadi tamu yang baik, doa-doa kita akan dikabulkan. Pasti. Kita siapkan.
Dan ibadah-ibadah kita sebelumnya kemarin Ustaz kita sudah mengingatkan. Jadi sekarang kita berusaha untuk menjadi tamu yang baik, tamu yang benar-benar pantas diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan kita rizki, Allah berikan kita kemampuan semua yang ada pada kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sambut kita di sana. Masa kita tidak sanggup jadi yang baik? Tentunya kebaikan ini adalah kembali lagi ke syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah setelah iman tentunya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kemarin Ustaz kita Hafizahullah taala sudah mengingatkan kita kuncinya ikhlas, mahabbah, khauf, roja, tadarru kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang besar yang tidak bisa kita hitung bolak-balik. Kita tidak bisa kita menghitung iman-iman Allah. Ini kita persiapkan ibadah kita ikhlas. Jangan sampai ada niat kita, Ustaz kemarin bilang apa? Jangan sampai niat kita ada untuk dunia sedikit pun, jangan. Rugi. Karena dunia ini cuma ngikut. Siapkan aja niat kita yang terbaik adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemarin Ustaz ingatkan? Doanya jangan doa-doa yang rendah. Niatnya dari sini berangkat. Jangan sampai ada niat untuk belanja. Remeh sekali. Apalagi semua barang yang di Mekah itu insya Allah ada di Indonesia dan harganya lebih murah. Mudah-mudahan niat belanjanya jadi gak ada. Kurang lebih barangnya sama di Tanah Abang, mungkin malah lebih murah. Atau mudah-mudahan yang Mansur lebih murah. Jangan sampai niat kita seperti itu. Atau niat kita malah mau jalan-jalan. Allahu Akbar. Niat kita ini Allah sudah panggil jadi tamunya Allah. Tamunya Allah ketika di dunia, minta kepada Allah. Nanti di akhirat bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta Jannatul Firdaus. Jangan tanggung-tanggung, jangan minta sendiri. Sekeluarga, semua teman-teman, semua saudara seperjuangan, minta semua. Allah Maha Kaya. Jangan tanggung-tanggung kalau doa kita. Jangankan doa kita cuma 1 orang atau 10 orang, 24 orang. Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika fi mulki syai', ma naqasa dhalika fi ma'indi illa kama udkhilul mihyatu ilal bahri. Ustaz Batai yang lebih hafal ini. Kalau seandainya seluruh jin dan manusia dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan
berdiri di satu tempat yang satu. Semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua bahasa mereka, dengan permintaan yang tertinggi, dengan apapun mintanya, di satu waktu yang bersamaan, bukan dicicil. Allah kasih semua. Perhatikan, bersamaan Allah kasih semua, tidak berkurang apa yang di sisi Allah. Diperumpamakan jarum yang dimasukkan di laut. Ini jadi kalau berdoa jangan sampai tanggung-tanggung, jangan sampai dunia terlalu kecil. Minta yang paling tinggi. Ini amal, niat, ikhlas. Sampai di sana dan berbagi sedikit. Kalau sampai di sana nanti, jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan, karena belum tidak semua orang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khusyuk. Tidak semua orang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia konsentrasi dalam ibadahnya. Jangan mentang-mentang kita melihat orang, oh ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Jangan sampai kita terpengaruh. Dan paling pokok diantaranya, afwan ini untuk mengingatkan saja, paling pokok diantaranya, jangan sampai ibadah kita sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau bisa ibadah kita ini ibadah yang tersembunyi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa nggak ada yang banyak tahu, ya sudah, nggak usah. Jangan sampai ibadah kita terpengaruh dengan niat kita untuk berpose, untuk foto di depan Ka'bah, apalagi untuk jadikan status. Cukuplah ke tempat-tempat wisata yang lain. Jangan untuk tempat yang mulia ini, jangan tempat yang suci ini. Karya besar dari Nabi kekasih Allah Ibrahim dan anaknya Ismail, perjuangan mahal dari mereka. Jangan kita cuma remehkan untuk jadi objek wisata. Ini cek diri kita, cek hati-hati kita. Besarkanlah Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat kepada kita. Banyak nanti segala macam, dan mungkin di antara kita, tapi intinya kita coba minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita mahal dan kita nggak tahu kita bisa ulang apa enggak. Kita nggak tahu kita bisa ulang atau tidak. Jadi ini diantara yang Anda ingatkan, untuk mengingatkan pribadi sendiri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala di kesempatan lain juga memanggil Anda pribadi dan yang belum berangkat kali ini di sana. Semoga Allah memudahkan. Dan kemarin bekal itu ada dua. Bekal untuk berangkat umroh, berangkat haji, berangkat ibadah, apapun ibadah kita itu ada dua. Hissiyun, bekal yang nampak, bekal yang zahir, bekal-bekal yang Allah kasih rezeki kita yang nampak ini. Ini adalah bekal untuk menyampaikan kita ke Mekah, menyampaikan kita untuk dapat beribadah, dari pesawat, dari tiket, segala macam. Tapi ini gak cukup, perlu disempurnakan dengan bekal yang satu lagi. Apa itu? Amalan hati. Bekal satu lagi yang supaya kita bukan hanya sampai ke Baitullah,
supaya kita sampai ke Rabb hadzal bait. Rabbnya Baitullah ini. Jadi bekal takwa, bekal iman. Tadi diingatkan Harif, takwa. Dan sebaik-sebaiknya bekal takwa, paling pokoknya bekal takwa adalah a'malul qulub. Aslu taqwa a'malul qalbi. Sebagaimana Nabi SAW sampai mengingatkan, menunjuk dada beliau 3 kali, takwa itu di sini. Berarti sekarang kita mulai cek lagi niat kita. Gak perlu tahu orang, Allah yang maha tahu. Lihat hati kita, saya berangkat mau apa. Kalau belum kuat, tadi ingatlah, dunia cuma sebentar, cuma seperti ini. Jangan sampai niat kita untuk dunia, niat kita gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, minta yang tertinggi. Saya akan sedikit kajian Ustaz Abu Ijin Hafizahullah Ta'ala untuk kami yang baru-baru dulu. Kita yang baru-baru ini, kalau saya dulu kami sulit paham, tapi pahamnya itu coba diulang. Kalau seandainya kita belum paham, tolong diulang sedikit, 1 kali atau 2 kali, supaya makna-maknanya ini benar-benar dapat dalam hati kita. Dan Bapak dan Ibu, niatnya di samping umroh, melaksanakan ibadah umroh, menjalankan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, ada niat yang tinggi lagi, yakni menuntut ilmu. Minta tolong kepada Allah, konsentrasi kita, minta tolong kepada Allah supaya ilmu ini menjadi ilmu yang nafi. Dan kita yang mengucapkan bukan kita biasa, kita yang benar-benar kalau kita amalkan, kita masukkan dalam hati kita ini bekal dunia dan akhirat. Itu dipersiapkan. Minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah untuk kita bisa memahami, mengamalkan. Dan untuk sana kembali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita terbawa suasana. Biasanya teman-teman yang mengajak ke kelalaian dan lain-lainnya, karena syaitan itu di mana aja ada. Kaitannya ketika itu mau buat lalai atau mau buat kita untuk meninggalkan takwa kepada Allah, ini tinggalkan aja. Minta tolong kepada Allah untuk kita bisa beribadah ini dengan sebaik-baiknya dan diterima ibadah kita dan menuntut ilmu kita jadi bermanfaat. Terakhir, tanamkan di antara ciri diterimanya amal, diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bertambahnya kebaikan setelah, bukan banyak yang umroh atau banyak yang haji, tapi lihat sepulangnya dari sana jadi apa setelah melaksanakan umroh, setelah Allah datang menuntut ilmu di sana. Lihat kita ya, bertambah ketakwaan kita. Kalau kita tadarruk kita kepada Allah, butuh kita kepada Allah, bertambah enggak? Ini yang harus kita persiapkan, dan semoga dapat menjadi faedah sedikit dari kita pribadi. Mengingatkan, cek lagi niat kita, mendaftarlah diri kita. Paling enak kalau di sana ketika orang ramai, kita cuma sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
ketika orang berdesak-desakan, hati kita sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah berdesak-desakan kita akan. Ya, itu mungkin, dan insya Allah semoga menjadi perhatian dan diamalkan di iman, dan kita tolong kepada beliau untuk bisa berikan faedah sedikit di kita berkomunikasi.